guys, kembali lagi nih bersama Liva dan so guys, hari ini Liva excited banget karena Liva hari ini bakalan ngebahas salah satu film yang ini bener-bener kisah nyata dan kalian pasti bakal tercengang banget karena ini terjadi pada wanita dan kalian pasti tahu banget bagaimana kalau misalkan itu terjadi ke keluarga kalian atau ke kalian. So langsung aja Liva mulai membahas videonya hari ini dan jangan di skip. Ketika pekerja seks yang berumur 24 tahun menghilang, keluarga dari Shannan Gilbert mencari si Shannan Gilbert ini. Setelah ibunya melaporkannya itu, tidak ada usaha dari pihak kepolisian untuk mencari si Shannan Gilbert ini. Shannan Gilbert menghilang di tanggal 1 Mei 2010. Kabarnya dia menghilang setelah dia mengunjungi salah satu klien di Oak Beach yang terjaga keamanannya. Jadi di situ itu keamanannya itu pasti terjaga banget. Dan pada malam itu juga si Shannan Gilbert itu berlarian dan si supirnya itu meneriaki dia untuk masuk ke dalam mobil dan menawarkan untuk mengantar ke rumahnya si Shannan Gilbert atau ke rumah pacarnya si Shannan Gilbert ini. Tapi si Shannan Gilbert ini tidak mendengarkan karena dia ada depresi berlebihan atau kelainan kepribadian yaitu bipolar, karena kabarnya dia itu sempat berhenti untuk mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter untuk si Shannan Gilbert ini. Nah, setelah si Shannan Gilbert ini lari dari rumah klien tersebut dan dia berlarian sambil menelpon 911 dan berteriak meminta tolong dengan kata-kata dia akan membunuhku. Karena si supir ini sudah kesal menunggu dia dan mengejar dia, akhirnya si supir ini pergi karena si Shannan Gilbert sudah tidak terlihat lagi semenjak dia memasuki rawa-rawa di daerah Oak Beach. Jadi di Oak Beach adalah sebuah komunitas kecil, ya semi terpencil gitu. Ya, jadi penduduk Oak Beach yang kaya dengan yang paling standarnya itu paling tinggi lah ya. Rata-rata rumah di pemandangan air dengan harga sekitar 700.000 US dollar untuk 1,5 juta untuk rumah di atas air. Jadi kalau misalkan kamu pemandangannya di air itu harga rumah di situ itu 700 US dollar. Terus untuk kalau rumah kalian di atas air itu bisa sampai 1,5 juta US dollar. Tingkat kejahatan itu di situ tuh sangat kecil karena memang di situ kayak penduduknya itu elit-elit gitu ya kan. Jadi setidaknya sampai Mei 2010 itu baru tercetuskan ada masalah besar ketika Shannan Gilbert diiklankan di media TV selama 24 jam non-stop. Dan ini berjudul Anak 24 tahun hilang. Itu menghilang setelah berjalan di rumah klien di Oak Beach. Gimana menurut kalian? Jadi si Joseph Brewer ini pacar dari Shannan Gilbert. Dia juga dijadikan saksi oleh pengadilan dan dia membawa pengacara. Pengacaranya ini mengatakan bahwa si Joseph Brewer ini sudah berusaha mengurus si Shannan Gilbert ini dengan baik. Tapi si Shannan Gilbert ini kan mempunyai sakit bipolar disorder gitu ya, jadi harus minum obat. Dan si Shannan ini udah nggak mau minum obat lagi dan dia nggak mau nurutin perintah dari si Joseph Brewer lagi. Ibu dari si Shannan Gilbert ini sudah mencari Shannan Gilbert kemana-mana.
Yang pertama adalah dia mencari si Sanan ini ke rumah pacarnya, karena adik dari si Sanan ini memberikan keterangan kalau si Joseph ini sering banget kasar sama si Sanan. Nah, dari situ orang tua dari si Shannan Gilbert ini datang ke rumah si pacar Shannan ini untuk menanyai di mana si Sanan ini berada. Nah, dari situ si Joseph menjelaskan bahwasanya dia bekerja, dan setelah bekerja ya udah nggak tahu kontaknya kemana gitu kan. Adik kedua dari Shannan Gilbert ini tanya, terus kalau memang kamu nggak tahu dia kemana, terus luka apa yang kamu berikan ke dia sampai rahang dari si Shannan Gilbert ini dipen gitu, jadi kayak patah mungkin ya, terus akhirnya dipen gitu rahangnya si Shannan Gilbert ini. Si Joseph bilang dong, kamu nggak tahu apa-apa tentang Shannan Gilbert, kamu nggak tahu tentang kakak kamu sendiri, kamu tahu nggak uang itu dari mana, kamu tahu nggak dia pekerjaannya apa aja, kamu nggak pernah tahu pekerjaannya dia apa. Yang kamu tahu, kamu cuma menerima uang dan hadiah-hadiah yang Shannan Gilbert berikan kepada kamu. Nah, karena sudah 48 jam si Shannan ini menghilang, ibu dari si Shannan Gilbert dan saudara-saudaranya ini memutuskan untuk melaporkan anaknya yang hilang ke kantor polisi. Dan kalian bisa dengar sendiri jawabannya adalah, udahlah, nggak usah takut, anak zaman sekarang mungkin matiin handphonenya, atau mungkin dia lagi bekerja dan nggak sempet untuk ngubungin kamu, atau mungkin daya ponselnya lagi mati. Jadi orang tua dari Shannan Gilbert ini, yaitu ibunya, mencari tahu informasi tentang catatan ponsel dari si Shannan Gilbert ini, dan dia itu kayak minta surat kepolisian bahwasanya diizinkan untuk membuka catatan ponsel anaknya, catatan percakapan apapun yang ada di ponsel anaknya itu. Dan akhirnya ibunya itu menemukan salah satu jalan gitu ya, bahwasanya si Shannan Gilbert ini sempat untuk telepon 911 untuk meminta tolong. Nah, seperti ini suara dari si Shannan Gilbert ketika dia itu meminta tolong. Nah, pada saat itu polisi ya mencari, cuman kayak ya gitulah, kayak itu bukan hal yang penting, dan ya mungkin hanya orang hilang biasa, karena mereka udah terbiasa dengan orang hilang yang dicatat saja dan tidak dicari. Itu pada zaman dulu, tapi nggak tahu ya kalau zaman sekarang. Jadi oke, lanjut. Penemuan yang tidak sengaja, yaitu secara kebetulan pada tanggal 10 Desember 2011, yaitu detektif atau polisi John Malia melatih anjingnya untuk biasa anjing polisi melacak bau-bau narkoba, bau-bau mayat dan lain sebagainya. Cuman waktu itu si anjing dari detektif ini John Malia kebelet gitu kan ya, jadi dia menggonggong-gonggong untuk minta berhenti, dan dia itu mau pipis atau pup. Nah, dia menggonggong sangat keras dan kencang di tempat yang dia temukan. Jadi pada saat itu anjingnya itu ternyata guys menemukan mayat di dalam karung goni tersebut. Jadi di dalam karung goni itu udah nggak berupa mayat yang masih utuh badannya, melainkan kerangka-kerangka manusia yang sudah kering. Dan akhirnya dilakukan pencarian mayat-mayat berikutnya yang ada di daerah sana. Dari sebuah pencarian itu muncul 4 lagi sisa-sisa kerangka pada bulan Desember di tahun yang sama. Dan di bulan Maret sampai Mei 2011, detektif dari Nausea
County, yaitu Suffolk County juga, dan kepolisian negara New York kembali ke daerah tersebut dan bekerja sama untuk mencari lebih banyak korban lagi, karena mereka udah punya firasat gitu bahwasanya korbannya itu nggak cuma 1, 2, atau 3, 4, melainkan masih banyak lagi, termasuk ada balita di list korban yang dicari. Jadi orang tua dari Shannon dan keluarga dari korban-korban yang sudah ditemukan ini berkumpul untuk membantu keluarga dari Shannon Gilbert ini untuk mencari Shannon Gilbert. Bahwasanya ibu dari Shannon Gilbert dan saudara-saudaranya beranggapan bahwasanya si Shannon Gilbert ini masih hidup, guys. Jadi mereka masih berpositif thinking untuk mencari Shannon Gilbert yang masih bernyawa, dan mayatnya masih belum ditemukan, atau si Shannon Gilbert ini yang mungkin masih hidup juga masih belum ditemukan pada tahun itu. Setelah 1 tahun berlangsung, pihak kepolisian dari New York ini tidak melakukan apapun, tidak melakukan pencarian, melainkan kayak ngebreak gitu aja. Akhirnya orang tua dari si Shannon Gilbert, yaitu ibunya, benar-benar memikirkan dan mencari tahu tempat mana saja yang belum dibongkar oleh kepolisian New York. Karena semua sudah ditelusuri dan mereka menemukan beberapa mayat, dan itu bukan si Shannon Gilbert. Orang tua dari Shannon Gilbert ini bersikukuh bahwasanya kalian harus membongkar rawa-rawa itu, karena itu adalah salah satu tempat yang belum kalian bongkar selama ini. Setelah orang tua Shannon Gilbert membuat iklan atas anaknya yang hilang yang belum ditemukan sampai sekarang, dan dia itu tampil di beberapa acara televisi dan meminta tolong kepada semua warga yang ada di sana untuk membantu membuat petisi tentang si Shannon Gilbert ini. Akhirnya pihak kepolisian dari New York memutuskan untuk menuruti permintaan dari ibu Shannon Gilbert ini. Jadi kepolisian sana itu akhirnya membongkar tempat yang tadi diinginkan oleh ibu Shannon Gilbert, yaitu rawa-rawa itu. Tapi sebelum membongkarnya, kepolisian tuh udah bilang gitu, gak bakal mayatnya itu ada di sana, karena seorang gadis umur 24 tahun gak bakal dia bisa lewat di rawa-rawa yang seperti itu dengan penuh air dan lumpur, dan dia gak bakal bisa lewat situ. Tapi dengan bersikeras si ibu Shannon Gilbert ini akhirnya dilakukan, dan benar saja ditemukan jenazah dari Shannon Gilbert yang sudah menjadi tengkorak karena dibakar, dan itu sudah 1 tahun yang lalu Shannon Gilbert hilang, dan jasadnya sudah diidentifikasi, sudah divisum, dan benar ada pen di rahang dari si mayat tersebut. Nah, bagaimana keputusan dari kepolisian daerah tersebut yang menangani pembunuhan berantai Long Island? Jadi pada tahun 2019, Departemen Kepolisian Suffolk menolak perintah hakim untuk merilis rekaman telepon Shannon Gilbert kepada keluarganya, yang mengatakan kepada wartawan bahwa hal itu akan membahayakan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap identitas pembunuh. Tetapi penjelasan itu tidak konsisten dengan pertanyaan polisi lainnya, kata John Gray, seorang pengacara yang mewakili kasus Shannon Gilbert saat itu. Ya, so guys, memang benar-benar gak ada kejelasan siapa pembunuh berantai yang ada di Long Island ini, dan siapa pembunuh dari si Shannon Gilbert ini. Bahkan ibu dari si Shannon Gilbert ini sudah berjuang mati-matian, tapi tetap tidak ada kejelasan dan tidak ada penangkapan. Dan orang-orang, bahkan ibu dari si Shannon Gilbert, berasumsi bahwa ada keterkaitan polisi di dalam pembunuhan berantai dari Long Island.
So ya guys, itu dulu cerita yang sudah Liva kasih ke kalian semuanya. Dan nanti Liva bakal kasih video selanjutnya untuk identitas-identitas dari korban-korban yang sudah ditemukan di kejadian pembunuhan berantai Long Island ini. So thank you banget untuk teman-teman yang udah tontonin video Liva dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya. Jangan lupa dong untuk share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa untuk di like dan komen di bawah ya. Thank you for watching guys, and see you, bye bye.